Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng Suara Biru di sini di channel Lapak Horor ini, melanjutkan kisah pengalaman horor, pengalaman mistis di Gunung Slamet. Ini ada satu kejadian kedua kalinya yang pernah gue alamin. Kali ini bukan pendakian solo, tapi kita ngedakinya rame-rame ya. Nah, sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya dan kawan-kawan yang baru main, baru nengokin, baru mampir di channel Lapak Horor ini. Kejadian ini udah cukup lama, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, dan sebenarnya gue udah agak-agak lupa gimana, tapi ya gue ceritain apa yang gue inget aja gitu. Waktu itu gue dikontak sama salah satu temen gue namanya Iqbal. Dia itu rencananya akan mendaki Gunung Slamet gitu itu dengan beberapa orang teman ya, beberapa junior dia. Itu kurang lebih ada 20 orang. Dan Iqbal sendiri sebagai leadernya itu ngebawa 2 orang lagi, jadi ada 3 orang itu yang leadernya, sama ada 20 orang itu junior. Nah, di antara 20 orang itu 18 orang diantaranya itu belum pernah naik gunung. Hanya 2 orang yang udah pernah naik gunung, dan itu Gunung Slamet, baru Gunung Slamet. Iqbal ngontak gua buat ngedampingin gitu. Dia butuh bantuan karena ngebawa orang sebanyak itu, sementara orang-orang dia itu kekurangan, gak ada ya. Pas itu jadwalnya lagi bentrok sama ada beberapa orang yang lagi naik ke Semeru. Jadi terpaksa dia ngontak gue yang pas itu posisinya masih di Bandung. Ya buat temen akhirnya gue iyain, tapi dengan satu syarat, gue gak mau dibebani dengan ngebawa beberapa orang gitu ya. Gue gak mau terlibat langsung dalam kelompok itu. Jadi posisi gue di situ itu sebagai tim kura-kura aja, tim paling belakang gitu. Gue jadi tim sweeper. Pokoknya posisi gue selama ngedaki itu gue paling belakang, itu untuk memastikan kalau semua anggota itu udah naik ke atas gitu. Dan selama perjalanan itu gue emang benar-benar jaga jarak ya, itu dengan jarak sekitar 20-30 meter di belakang orang yang paling belakang gitu. Singkat cerita, setelah briefing semuanya dan udah koordinasi dengan penggiat alam setempat ya, kita ngambilnya jalur Buci, dan di sana tuh ada komunitas pecinta alam gitu, ada komunitas penggiat pecinta alam gitu, dengan inisial depannya G. Gue gak mau nyebutin karena gue belum minta izin, jadi gue sebutin inisialnya aja, G. Udah setelah semua udah siap gitu, kita jalan pagi. Kita habis subuh, kita udah jalan ke sana. Kita mulai naik, itu kita lewat jalur Buci ya. Dan di sini gue nggak mau nyebutin secara detail jalurnya seperti apa, posnya apa aja, karena sejujurnya gue udah agak lupa juga, udah lama nggak lewat situ. Takutnya misal gue sebutin udah banyak perubahan dan jadinya misleading gitu. Dengan posisi tadi yang udah dibagi-bagi, intinya gue paling belakang gitu. Tim kita semuanya ada 24 orang, itu akhirnya kita mendaki Gunung Slamet. Di awal sebenarnya gue udah punya bad feeling ya, feeling buruk gitu, perasaan buruk kalau bakal terjadi sesuatu. Kenapa? Karena di antara 20 orang anggota itu, gue ada 1 orang yang gue kenal yang karakternya sejujurnya gue agak kurang cocok sama dia gitu. Dia sih orangnya asik baik gitu ya, cuman kadang suka berlebihan, agak overacting gitu. Nah, takutnya itu dibawa ke gunung, ya kemungkinan akibatnya bisa fatal gitu. Tapi udahlah, nggak apa-apa. Yang penting itu tadi kita udah briefing, dan gue secara khusus emang ngawasin si dia itu ya, si orang itu ya, namanya Sam. Oke lah, kita berangkat, dan Sam ini nama samaran bukan nama asli. Udah kita berangkat ke sana. Perjalanan awalnya lancar gitu, kita masih ceria-ceria aja, masih senang-senang aja. Dan seperti yang gue perkirakan sebelumnya gitu, si Sam itu emang benar-benar keluar sifat aslinya gitu kan. Dia tuh kayak mau sok-sokan gitu. Jadi dari sisi omongannya itu udah tinggi banget.
Dia ngerasa intinya paling pinter lah di antara semua anggota itu gitu. Dia paling pinter gitu. Dia sosok berani, sosok gimana ya, jatuhnya jadi dari omongannya pun beberapa kali keluar omongan-omongan yang sompral gitu. Kayak udahlah gunung ini gitu kan, Gunung Slamet gue juga udah pernah ngedaki gitu. Tenang aja, intinya kayak gitu, ngegampangin. Dan ada beberapa hal sebenarnya di awal yang emang gue kurang setuju sih. Maksudnya kayak vegetasi gitu, terhadap vegetasi di jalanan gitu. Itu sembarangan dia main ngebabat aja kayak gitu. Terus main, misalnya ada batu gitu tengah jalan, main tendang aja kayak gitulah. Terus cara dia buang air gitu ya, cara dia kencing gitu, itu juga termasuk sangat sembarangan gitu. Sebenarnya gue udah negur dia gitu kan. Cuman entah kenapa gitu dia mungkin sifatnya seperti itu, jadi ya udahlah. Yang penting kita waspada ya. Gue udah ngasih tahu Iqbal dan kawan-kawan, ini kalau misalnya ada kejadian terburuk, nanti planningnya seperti apa. Dan sebelumnya gue juga udah koordinasi sama tim G itu, yang di bawah itu. Kemungkinan kalau misal ada apa-apa, kita harus take actionnya kayak gimana. Nah kejadiannya tuh beneran kejadian, itu di, gue lupa pos berapa ya. Yang jelas udah lumayan tinggi, dan itu kondisinya itu udah lumayan sore ya. Udah sekitar jam 2-an, udah lewat zuhur aja. Dan posisi di atas itu kondisinya lagi mendung gitu. Kita ngedaki itu kalau nggak salah itu bulan Juni ya. Itu udah masuk kemarau, sama di pas pendakian gue Solok sebelumnya itu kayak gitu. Meskipun kemarau tapi kadang ada mendung, ada awan yang nutupin matahari gitu, jadi suasananya tuh jadi mendung. Tapi biasanya sih nggak turun hujan, itu cuman kayak awan lewat aja. Jadi pas itu kita nggak terlalu merhatiin itu sih. Kita masih santai-santai aja gitu. Gue masih fokus di satu orang itu yang namanya Sam itu. Nah ada satu titik gitu ya, kalau nggak salah di pos 4, kalau nggak salah, di udah lumayan tinggi lah. Di situ gue lihat kita lagi istirahat semuanya gitu kan. Dia tuh dia minggir ke pinggiran gitu, terus dia kencing gitu dan sosokan petenteng gitulah intinya. Dia tuh kencing di situ di salah satu pohon gitu ya. Nah udah tuh dia kencing terus dia balik lagi kan. Pas balik lagi gue perhatiin tuh dia tuh udah mulai agak sedikit berubah ya. Dia kok jadi agak sedikit diem gitu. Tapi udah semuanya baik-baik aja so far gitu ya. Akhirnya kita pun lanjutin perjalanan. Nah baru berapa langkah, baru berapa meter lah, belum ada 50 meter kita jalan naik ke atas. Tiba-tiba si Sam itu tuh kepleset gitu ya. Dia kepleset dan kakinya terkilir. Akhirnya dia kesusahan buat naik gitu ya. Dia kesakitan sih. Dan kalau kata orang ini yang melihat dia itu, tadi sempat ada bunyi klak gitu di kakinya gitu. Nah gue kan posisinya paling belakang kan, jadi gue gak ngelihat persis kejadiannya seperti apa. Gue emang posisinya agak jauh. Pokoknya intinya tugas gue itu cuma memastikan kalau semua tim itu udah berangkat ke atas dan gue paling belakang. Gue selalu paling belakang kalau misal melakukan pendakian, karena gak tau lah. Gue ngerasa lebih tenang aja, gue ngelihat orang lain gitu di depan gue, dan gue ngerasa gak diburu-buru juga gitu kan. Nah udah setelah dia terkilir gitu, akhirnya tim berhenti kan. Kita coba turun lagi akhirnya ke tempat dataran ini yang ada lapang, yang tempat kita istirahat sebelumnya. Kita turun di sana dan gue udah ngelihat dia itu udah mukanya pucat gitu ya. Dari yang tadinya kesakitan, dia sekarang cuman tiduran aja. Gue lihat mukanya udah pucat banget. Itu udah kayak pucat mayat gitu, bibirnya udah pucat gitu kan. Dan badannya tuh udah kaku semua. Udah dingin gitu ya. Wah gue curiganya takutnya ntar hipotermia atau apa gitu kan. Di situ gue langsung minta teman-teman dia dan kita Iqbal juga buat kayak masak air. Intinya kita inilah kayak 3K lah. Gue takutnya ada apa-apa kejadian di atas dan kita nggak sempet bawa nyampe ke bawah gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita tolong dulu. Sambil di situ ya gue berdoa gitu kan. Maksudnya takutnya ada apa-apa gitu selain urusan medis ya. Takutnya ada hal lain yang menyebabkan dia seperti itu gitu. Soalnya gue melihat dari perbuatan dia, tingkah laku dia itu emang kurang baik ya. Kalau di gunung itu kurang baik gitu. Takutnya ada yang tersinggung, dia melakukan kesalahan apa gitu. Ya intinya gue berdoa gitu di situ ya. Intinya ya Allah, ini ada apa gitu.
Takutnya ada sesuatu yang kita nggak tahu, ada sesuatu yang nggak kita lihat gitu. Dan entah kenapa gue kan ke pojokan agak menjauh dari situ kan, gue coba perhatiin gitu si Sam itu, dia lagi tiduran, lagi dikelilingin sama temen-temennya. Dan entah kenapa tiba-tiba itu tuh gue ngelihat si Sam itu, dia lagi dipegangin sama sosok perempuan ya. Dia nggak pakai baju, sosok perempuan itu rambutnya nggak terlalu panjang, cuman dia badannya kurus, badannya pucat semua, putih banget. Dia tuh lagi ngejilatin si Sam mukanya, kepalanya gitu, kepalanya dilus-elus, terus sambil dijilatin gitu mukanya. Dan sesekali tuh si perempuan itu tuh mulutnya tuh melebar gitu, pengen dia tuh mau makan kepalanya si Sam gitu, tapi dimakan terus dikeluarin lagi gitu, kayak dikulum gitu terus dikeluarin lagi, terus habis itu dijilatin. Itu tuh bener-bener sesuatu yang horor banget dan itu menjijikan banget. Dan ternyata bukan cuman gue yang lihat, ada temannya Iqbal namanya Rizky. Dia juga matanya agak sensitif gitu kan, dan dia ngelihat sosok yang serupa ngelakuin itu gitu. Dan si Rizky itu kan dia lebih, maksudnya dia pinter gitu kan, dia tahu lah kayak gitu-gitu daripada gue nggak tahu sama sekali gitu kan. Kalau misal ada apa-apa ya gue nggak tahu, gue cuma berdoa aja gitu. Nah dia tuh tahu ilmunya buat nanggulangin yang kayak gitu-gitu. Entahlah dia tuh, gue nggak tahu ya, dia melakukan satu ritual tertentu, dia berdoa segala macam, intinya kayak diobatin gitu. Dan pas itu gue udah ini ya, karena gue udah shock juga ngeliat sosok yang kayak gitu. Akhirnya gue udah nggak terlalu merhatiin si sosok itu, gue fokus di Samnya aja. Yang penting gue udah tahu kondisinya seperti itu. Dan pas kejadian itu tuh yang bikin serem lagi, itu tuh kita itu nyium bau orang mati ya, bau wangi-wangi kembang gitu tuh. Itu tuh nyengat banget, dan semua orang yang ada di situ itu nyium itu gitu. Dan itu akhirnya bikin suasana jadi lebih panik gitu kan. Apalagi di sana tuh ada beberapa cewek gitu yang mungkin akan lebih lemah ya dalam hal ini ya, mungkin akan lebih takut gitu. Mereka jadi kayak gitu, ketakutan, udah mulai pada pucat. Wah ini nanti efek domino nih, ngeri kan, takutnya. Udah akhirnya gue fokus nge-handle yang junior-junior itu, gue tenangin gitu kan, gue hibur gimana caranya supaya inilah. Jadi ya gue bilang intinya kayak ini tuh biasa di gunung gitu kan, yang namanya bau-bauan kayak gitu kan bisa aja dari bawah ke bawah angin. Intinya kayak gitulah, sebenarnya sesuatu yang gak make sense, tapi gue sampein intinya buat nenangin mereka gitu. Nah akhirnya itu si Sam itu tadi kan lagi diobatin sama Rizky kan. Gue gak tahu ya, kalau gue melihat si Rizky sih kayaknya dia berat banget ya, karena gue lihat dia nyampe berkeringat gitu. Dan mungkin sekitar 15 menit ya setelah itu, alhamdulillahnya bau wewangian itu tuh udah hilang semuanya. Dan dari tadi emang gue udah gak merhatiin yang sosok itu ya. Gue lihat lagi si Samnya itu udah gak ada ya, udah gak ada sosok itu, udah bersih. Dan gue perhatiin mukanya udah gak terlalu pucat, udah mulai merah lagi gitu. Cuman gue lihat si Rizky emang udah ngos-ngosan gitu ya. Akhirnya si Sam tuh sadar, dan kita coba papa gitu kan, dan dia akhirnya kembali bisa berjalan. Tapi itu tadi kakinya tuh pincang. Dan pendakian hari itu tuh harus berakhir karena kita harus turun ya. Kita nggak mau ngambil resiko, dan gue juga nggak mau ngebawa orang sendirian ke bawah, gue nggak mau juga. Dan itu yang 19 orang harus ke atas dengan cuman 3 orang yang mereka juga nggak sanggup gitu kan. Takutnya nanti ada kejadian yang lebih parah. Akhirnya kita putusin pendakian itu, kita pending dulu, dan kita turun sore itu juga. Dan kita sampai bawah itu tuh udah lewat maghrib ya, udah gelap banget, dengan ya jalan yang pelan-pelan karena kita harus ngebawa orang sakit gitu kan. Alhamdulillah semuanya itu beres, semuanya selamat gitu meskipun ada insiden seperti itu. Nah itu tadi mungkin pesan juga buat kawan-kawan ya, terutama adik-adik gitu yang baru melakukan pendakian gunung, yang mungkin sekitar baru 5 tahun ke belakang gitu, atau mungkin baru 1, 2, 3 gunung gitu. Itu tadi yang namanya etika di gunung itu harus tetap dijaga gitu. Sama kalau bisa sih gini, bedanya pendaki dulu sama pendaki sekarang ya. Tapi ini nggak bisa diambil kesimpulan begini nggak juga.
tergantung orangnya juga. Jadi yang gue tahu kalau pendaki dulu itu tuh biasanya ya cenderung gitu, itu kan dari Mapala gitu kan, dimana Mapala itu kan udah ada ilmunya, udah dibekali ilmu atau lain kayak navigasi darat segala macem gitu, peta kompas kayak gitu mereka udah tahu. Dan mereka di gunung itu boleh dibilang mereka lebih siap lah dibandingin maksudnya pendaki-pendaki sekarang yang hanya ikut tren aja, cuman ngikut-ngikut, mereka mendaki cuman buat eksistensi gitu. Nah itu tuh sebenarnya sangat riskan sekali gitu ya. Sama kayak si Sam ini, dia juga kayak gitu, mendaki sebenarnya yang dia cari itu cuman eksistensi ya. Dia pengen cuman dapat pengakuan di depan orang-orang, dia terlihat strong gitu. Tapi itu tadi impactnya jadi balik lagi ke dia, dan kita orang-orang sekitarnya juga dapat imbasnya gitu, jadi ikut direpotkan. Nah itu tadi lah, kalau mau jadi pendaki jangan jadi pendaki yang merepotkan orang lain. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau dengerin, udah mau nonton video ini. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sekali lagi terima kasih. Gue mohon maaf misal ada salah-salah kata yang gue sengaja ataupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih banyak buat kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.